Kami dari kelompok 8 COCD ingin menampilkan hasil wawancara unit kegiatan mahasiswa Kompas USU. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leo Huta Barat dengan NIM 230801004 dari Prodi S1 Fisika. Perkenalkan, nama saya Muharsha Putra Siregar, NIM 230504005 dari Prodi Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Naufal dengan NIM 230801085 dari Prodi Fisika. Hai, perkenalkan nama aku Paus Daci. Aku dari program studi sastra Inggris dengan NIM 2207-05085. Perkenalkan, nama saya Mario Della Agustin Senturi dengan NIM 230801055. Saya dari Prodi S1 Fisika. Perkenalkan, nama saya Jofri Sanderson Siregar dengan NIM 230801002 dari Prodi S1 Fisika. Halo, perkenalkan nama saya Stefani Santana Glory dengan NIM 230801023 dari Prodi S1 Fisika. Aku Muhammad Elva Devgan dari program studi ilmu sejarah ya, S1. Nah, sekarang lagi aktif kuliah di semester 8. Dari jurusan ilmu sejarah Ya. Abang di Kompas ini sudah lama, Pak? Ya, untuk keanggotaannya sih aku masuk itu di tahun 2022 itu udah menjadi anggota Kompas USU. Gitu. 2022. Boleh nggak tuh, Bang, diceritakan sedikit sejarah berdirinya Kompas USU, Bang? Sejarah berdiri Kompas USU ya. Ya, jadi Kompas USU ini berdiri pada tanggal 6 Oktober 1980. Nah, berarti sekarang udah ke 44 tahun nih. Di tanggal 6 Oktober nanti 45 tahun. Nah, pada awalnya si Kompasnya ini didirikan oleh, kami tuh bilangnya itu pemrakarsa, 8 pendiri dari 8 orang gitu. Salah satunya ada dosen pertanian. Kami manggilnya tuh Kakanda Hardi Buci, masih aktif jadi dosen juga. Tapi aku agak lupa nih, 8-8-nya ini siapa-siapa aja. Pokoknya itu salah satunya itu yang dosen tadi. Hardi Buci. Kak Hardi Buci kami manggilnya. Nah, jadi pertamanya itu perkumpulan orang-orang yang suka jalan-jalan aja. Pergi-pergi ke alam-alam, camping atau segala macam di tahun itu, di sebelum tahun 1980. Nah, setelah mereka berkumpul, mereka itu ada inisiatif nih, kenapa kita nggak membuat minat kita ini, hobi kita ini jadi suatu lembaga atau organisasi. Nah, orang-orang ini pun berkaca juga sama Mapala, itu namanya itu Mapala ya, mahasiswa pencinta alam. Jadi Kompas ini tuh dikategorikan sebagai Mapala gitu. Jadi Mapala itu nggak hanya ada di USU ini, di mana-mana ada Mapala gitu. Jadi mereka pun melihat gambaran-gambaran juga nih dari kampus-kampus lain. Contohnya itu UI. UI itu ada Mapala UI yang berdiri tahun 60-an gitu. Mereka berkaca dari situ juga, makanya membuat perkumpulan-perkumpulan tadi jadi UKM. Nah, itulah, jadi organisasi lah. Itulah kurang lebihnya. Ada arti tersendiri nggak, Bang, Kompas itu, Bang? Makna dari Kompas itu, Bang? Ada. Kompas itu singkatan dari Korps Mahasiswa Pencinta Alam dan Studi Lingkungan Hidup USU Universitas Sumatera Utara gitu. Jadi memang organisasi ini bergerak di kepencinta alaman gitu dan studi lingkungan hidup fokusnya. Untuk visi misi Kompas sendiri itu, Bang? Nah, itu untuk visi misi sebenarnya nggak ada tertulis jelas ya. Cuman dia modelannya itu kami di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di ADART kami di pasal 5 itu tujuan Kompas USU itu membina insan akademis yang sadar, mampu dan bertanggung jawab untuk melestarikan alam sebagai lingkungan hidup yang sehat. Itu masuk di ADART kami, di tujuan organisasi gitu. Untuk kegiatan teman-teman Kompas USU ini, Bang, apa gitu, Bang? Ya, jadi kegiatan kami itu yang seperti ku bilang tadi ya, fokusnya itu di kepencinta alaman.
Jadi sedikit cerita bahwasannya di Kompas Susu itu ada divisi fokusnya nih di kepetualangan. Yang pertama itu hutan gunung, yang kedua itu arung jeram, yang ketiga susur gua, yang keempat panjat tebing, dan yang terakhir tuh ada diving selam ada 5. Tapi yang selam ini masih dalam tahap pengembangan lah. Nah, jadi kegiatannya itu bisa dibilang dalam 1 tahun program kerja itu pasti ada di antara kelimanya ini. Entah itu naik gunung, entah itu panjat tebing, entah itu apa yang tadi kusebutkan lah. Nah, tergantung di kepengurusan tersebut, dia mau buat program kerja di kepetualangan yang mana. Nah, itu dia kegiatannya. Dan kegiatannya sendiri kalau secara resmi ya, dia bukan kegiatan kita hanya sekedar pergi aja nih. Ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan lagi untuk pergi. Ada manajemen tersendiri lah. Ya kalau mau tahu lebih dalam tentang manajemennya memang agak susah jelas ya, memang harus jadi anggota mungkin lebih paham lah. Pokoknya ada manajemen tersendirinya di setiap kegiatan gitulah. Kalau untuk dari abang sendiri favorit di mana tuh bang? Arung jeram, naik gunung atau apa bang? Kalau aku sendiri kebetulan aku bisa semua divisi, cuman aku yang paling suka itu di arung jeram, tapi yang versi next levelnya lagi kayak. Di Kompas ini bang sering terjun juga nggak bang ke lingkungan masyarakat atau kegiatan sosial lainnya bang? Itu pasti. Seperti nama kita yang di belakang tadi, studi lingkungan hidup. Kita sekarang pun lagi sedang mau mengikuti proyek sosial juga sih ini. Bosannya rancangan kami itu mau buat desa binaan di desa yang udah kami rancang lah. Nah itu kan membuktikan bahwasannya kami memang ikut di dalam persoalan lingkungan kan, sosial. Dan kami di setiap kegiatan juga ada itu namanya sosiologi pedesaan. Bahwasannya setiap kami kegiatan di tempat yang baru ataupun di tempat orang yang kita datangi, kami harus berbaur dulu sama mereka. Nggak bisa langsung kami gerak aja nih ke hutannya, disangka maling pula nih kan. Jadi PDKT dulu sama orang itu. Kalau kegiatan yang pernah dilakukan teman-teman Kompas bang dan berdampak signifikan bagi lingkungan bang, ada salah satunya bang? Ada. Contoh satu itu kalau dia di lingkungan masyarakat ya, kita bilang lingkungan masyarakat dulu. Banyak kegiatan Kompas yang udah berdampak ke masyarakat, contohnya pembukaan jalur-jalur kepetualangan baru, contoh misalnya jalur pendakian baru atau jalur pemanjatan baru, yang mana untungnya ke masyarakat itu mereka bisa mengelola itu jadi potensi wisata bagi mereka. Nah kalau ke lingkungan alam itu ya contohnya itu kayak pembersihan jalur pendakian Sibaya kita pernah. Kalau dia ke lingkungan alam ya, kegiatan-kegiatan seperti itu pernah kita lakukan. Sekarang tantangan teman-teman dari Kompas bang apa bang untuk menjalankan aktivitas bang? Ya kalau secara kami sendiri sih umumnya pasti sama sih, sama kayak organisasi lain, SDM. Ya tapi kami lebih spesifiknya lagi tuh di kami itu ada pun SDM, tapi SDM-nya itu nggak inisiator atau nggak peka atau segala macam. Itu bagi kami tantangan juga. Bahwasannya oke nih di beberapa tahun kebelakangan kami sempat kekurangan SDM nih. Di tahun ini lahir anggota baru yang banyak. Itu bagus nih menurut kami. Tapi ada juga tantangannya bahwasannya mereka nih tidak, kalau istilah kata bagi kami tidak terlalu all in ke Kompasnya. Ini organisasi gede nih bisa dibilang. Terbesar di Sumatera kalau dari segi Mapala. Manajemennya bagus, banyak dikenal juga. Bahkan kita sering collab juga nih sama Mapala UI. Kita baru collab sama UI 3 tahun lalu. UI kesini. Tapi kalau misalnya dari segi kualitas anggotanya itu dalam mengurus bla 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 segala macam itu tidak sepenuh jiwa dan raga, ya itu tantangannya memang. Jadi kasihan orang yang all in itu cuma beberapa. Capek deh pasti ngurus sebesar itu kan. Ya itu berkembang sih.
pasti. Ada naik turunnya pastilah. Dinamikanya itu. Mungkin itu aja lah bang yang mau kami tanyakan kepada abang. Makasih juga untuk abang udah mau meluangkan waktunya untuk membagi sedikit banyaknya pengalaman abang, pengetahuan abang tentang UKM Kompas ini bang, organisasi Kompas ini ya bang. Terima kasih ya bang. Oke. Maaf kita. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan hasil wawancara kelompok kami. Bye-bye.